Senang sekali Kak pada hari ini bisa berbincang langsung dengan narasumber yang Masya Allah bisa kita bilang sebagai contoh Kartini pada saat ini. Gimana nih Kak, menurut Kakak menanggapi harus seperti apa sih Kak Kartini pada masa kini? Ya, baik. Kalau menurut saya pribadi ya, ini awalan aja buat teman-teman bahwa menjadi Kartini hari ini itu adalah aspek untuk menonjolkan konteks budaya ya. Jadi mungkin Hmm. dulu ketika Kartini itu perjuangannya melalui tulisan, ide, kita bisa perjuangannya itu melalui hal-hal yang sifatnya itu positif, melalui media sosial, melalui pekerjaan, karya, dan juga aktivisme kita. Mungkin seperti itu dulu ya. Oke, Masya Allah, aktivisme. Nah, ini membahas tentang aktivisme sebagai Kartini masa kini. Objek apa aja sih, Kak, yang harus kita tonjolkan atau kita tunjukkan kepada masyarakat gitu, untuk bisa berkiprah sebagai Kartini di masa kini? Oke, aspek yang mungkin bisa kita tonjolkan kalau perempuan itu yang pertama adalah fitrah ya teman-teman. Fitrah ini berkaitan dengan jati diri perempuan itu sendiri. Jati Hmm. diri ini aspeknya karena kita muslim, kita muslimah, maka basically kita harus berakar pada spirit Al-Quran, spirit wahyu atau spirit yang biasa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian setelah fitrah kita juga punya adab ya teman-teman. Perempuan itu kalau menurut Kartini baik buruknya peradaban itu bukan dipangku oleh laki-laki tapi oleh perempuan. Jadi perempuan memang mempunyai kontribusi banyak untuk kesusilaan manusia. Maka dari itu aspek adab inilah yang nanti harus kita tetap jaga sampai akhir zaman ya. Adab ini kan bukan soal benar salah tapi juga soal baik buruk, pantas tidak pantas, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu adalah aspek intelektualitas. Jadi intelektualitas ini yang mengantarkan perempuan dimanapun dimensi dia berkarya, di rumah, di kantor, di masyarakat, di majelis taklim, di kami, dimanapun, itu akan menjadi bentuk dari kontribusi dia yang nyata gitu mungkin Vika. Oh gitu Kak, Masya Allah. Jadi yang selama ini memang terkadang tertinggal itu kita sebagai Kartini atau sosok Kartini masa kini tuh masih terkadang masih bingung ya Kak untuk menentukan tuh bagaimana sih Kak kita menentukan supaya berjalan atau ketujuan yang benar gitu. Tadi kan salah satunya kita harus berpatok kepada Al-Qur'an. Dan sejauh ini ya Kak ya untuk bisa teguh dalam jalan yang begitu sulit ya pada zaman fitnah seperti ini, menurut Kakak kita tuh harus gimana sih Kak dalam artian tuh berjuang untuk tetap menyuarakan dalam artian bukan hanya sebagai feminis-feminis yang sekarang digaungkan gitu. Gimana sih Kak cara menetralisir atau istilahnya lebih memberikan pemahaman gitu bahwa feminis yang diajarkan dalam Islam tuh bukan yang mendominasi atau dalam artian tidak memberikan spek terlebih kepada fitrah laki-laki gitu loh. Oke, kalau menurut saya pribadi, dalam perjuangan yang bisa kita capai hari ini, aspeknya itu adalah kita harus mempunyai guru ya. Saya belajar dari Kartini. Kartini itu kan mempunyai seorang guru, namanya Ki Soleh Darat ya teman-teman. Dia adalah seorang ulama yang mengajarkan Kartini. Ketika Kartini mencapai kebimbangan, kebingungan, dia akhirnya menemukan kalimat dalam Al-Quran yang isinya adalah mina zulumati ilan nur. Sesungguhnya setelah gelap pasti akan datang cahaya. Gitu. Dan itulah yang menginspirasi dia menulis habis gelap terbitlah terang. Nah, dalam konteks ini, saya pernah menulis sebuah mini blog ya di akun PP Perempuan Kami tentang meluruskan sejarah Kartini atau memandang adil Kartini ya. Di situ kita menjelaskan bahwa Kartini ini di-driving oleh sebagian isu-isu sentral di mana Kartini ini pintu gerbang feminisme di Indonesia. Perjuangan Kartini ini merupakan perjuangan feminis Indonesia awal-awal abad 19 gitu ya. Tapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya spirit Kartini ini merupakan spirit Islam ya teman-teman ya. Dia banyak mencoba untuk menggunakan aspek-aspek Islam dalam perjuangannya seperti keadilan, kemudian aspek ilmu, adab,
dan juga bagaimana menempatkan perempuan itu bukan sebagai subjek yang menggenapkan diri terhadap laki-laki, tapi subjek yang punya tanggung jawab moral, tanggung jawab pribadi untuk menyelamatkan dirinya dan masyarakat. Maka dari itu, teman-teman, kita tidak boleh kehilangan jati diri ya hari ini ya. Jangan sampai kita terbawa isu feminisme, terbawa isu-isu yang kontraproduktif dengan Islam. Apalagi spirit aktivisme kita itu kan spirit bagaimana menggelorakan Islam di tataran masyarakat ya. Maka dari itu kita harus confidence, harus percaya diri bahwa Islam itu tidak butuh embel-embel, misalnya Islam feminis, feminisme muslim, Islam berkemajuan, Islam apa itu kayak saya kurang setuju. Jadi lebih baik kita mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu kepada segmen kehidupan yang luas ini, yang multisektoral ini. Begitu, Vika. Oke. Begitu ya, Kak. Jadi sebenarnya tuh kita harus punya guru terlebih dahulu ya, Kak. Maksudnya dalam artian di sini supaya tidak kebablasan gitu dan kita tahu arahnya tuh akan kemana gitu. Terutama mentor atau guru yang memang paham akan Islam itu sendiri ya, Kak ya. Maksudnya bagaimana sih kita menerapkan istilahnya berkarya dalam Islam dan juga menjadi Kartini pada masa kini. Oke, untuk selanjutnya mungkin Kakak bisa memberikan apa ya? Beberapa tips and trik selain yang tadi sudah diberikan mempunyai guru dan juga eh, taat pada Al-Quran, maksudnya istilahnya berpedoman pada Al-Quran. Nah, untuk berkarya itu sendiri, Kak, pada masa kini kan kita tidak terpaut oleh ruang ya. Karena semua orang bisa bisa mengirimkan karyanya melalui surel gitu dan juga ada banyak lagi yang bisa dilakukan oleh perempuan di masa kini. Nah, untuk poin-poin yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman nih Kak untuk berkarya gitu sebagai Kartini pada masa kini, apa sih Kak tips and triknya supaya kita bisa diterima oleh halayak halayak luas gitu. Terutama mungkin karya-karya yang seperti Kakak di bidang kepenulisan atau di bidang penelitian seperti itu Kak. Oke, teman-teman, mungkin sedikit info aja ya. Saya baru 1 tahun ya. Jadi sekarang saya ini berprofesi sebagai aparatur sipil negara yang bertugas di KPU Provinsi Banten sebagai humas. Nah, perempuan itu memang pada prinsipnya kita punya keterbatasan ya teman-teman ya. Kita punya keterbatasan dalam artian kita mempunyai tanggung jawab di 2 sektor, privat dan publik. Nah, ini bagaimana kita bisa menyikapi 2 sektor ini menjadi sektor yang berimbang. Tidak boleh kita membuat sektor publik dan privat ini menjadi konfliktual dalam hidup kita. Nah, maka dari itu perempuan itu kadang harus mempunyai prioritas ya. Prioritas misalnya nih teman-teman hari ini menjadi mahasiswa. Tugas mahasiswa itu apa sih? Tugas mahasiswa yang utama adalah belajar ya. Dan juga mempraktekkan teori-teori dalam kampus itu untuk menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat. Jadi tidak hanya menjadi kelompok marcusuar aja nih, tapi juga menjadi kelompok intelektual organik yang mampu mengatasi masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Nah, peran perempuan di sini untuk mencapai kebermanfaatannya itu saya melihat sebuah buku dari Ustadz Yusuf Qaradawi yang judulnya adalah Perempuan dalam Perspektif Barat dan Perempuan dalam Perspektif Al-Quran. Jadi Yusuf Qaradawi itu menempatkan bahwa satu-satunya nilai dari perempuan barat itu adalah ketidakterikatan atau kebebasan ya. Jadi perempuan barat itu semakin dia bebas, semakin tidak terikat dengan kewajiban-kewajiban mengasuh, mendidik, mengurus keluarga, itu mereka akan menjadi semakin bersinar ya, semakin menjadi pribadi yang benar-benar cocok itu di publik. Nah, beda dengan Islam, seorang muslimah itu satu-satunya nilai yang bisa kita jadikan pedoman itu adalah keterikatan. Keterikatan ini seperti apa, teman-teman? Keterikatan terhadap nilai moral, nilai agama, dan nilai kebudayaan. Maka dari itu, perempuan Indonesia itu sebenarnya tidak perlu ada konsep-konsep penyetaraan, kemudian gender equalism, terus afirmasi politik.
feminisme dan lain sebagainya itu tidak perlu teman-teman, karena tadi ya seperti yang dijelaskan oleh Sofian, ketua kita, kami Jaktim, beliau mengatakan bahwa Indonesia itu punya perempuan-perempuan hebat tanpa adanya spirit emansipasi. Kayak misalnya Cut Nyadin, kemudian kita melihat di Aceh itu banyak sekali sultanah-sultanah yang justru mempromot demokrasi dari kepemimpinannya. Terus kita melihat jurnalis yang hebat, Rohana Kudus itu juga perempuan. Christina Marta Tiahahu itu dia juga memimpin perang ya di Maluku. Terus ada Ratu Kalinyamat, dia itu yang memimpin ekspedisi militer ke Malaka untuk menyerang kolonial pada saat itu. Jadi kita mempunyai contoh-contoh yang hebat untuk bagaimana kita praktekkan hari ini. Pertanyaannya, Kak, apakah aku harus menjadi seorang Kartini? Apakah aku harus menjadi Cut Nyadin, Malahayati? Enggak ya teman-teman, kita bisa mengaktualisasi diri melalui bakat dan juga skill yang kita punya. Misalnya nih teman-teman, Vika ini punya kemampuan public speaking. Nggak apa-apa, Vika berarti bisa menjadi vlogger untuk mengisi kekosongan opini tentang muslimah masa kini itu seperti apa. Mungkin Ahdian Maulana ini punya kemampuan untuk berdiplomasi ya antar lembaga, itu bisa membuat bagaimana kami ini berkembang dan menjadi lembaga yang diidam-idamkan oleh milenial. Jadi memang tugas kita sebagai perempuan itu banyak sekali dan memang kita harus menemukan jati diri kita terlebih dahulu agar bisa menemukan jalan juang yang tepat untuk kita jadikan sebagai arah mencari ridho ilahi. Mungkin seperti itu, Vika. Masya Allah. Jadi benar ya Kak ya bahwa tidak perlu ada semangat feminisme yang sudah digalakkan oleh masyarakat-masyarakat Barat pada saat ini. Sebenarnya jauh lebih dahulu Indonesia juga punya maksudnya background-background perempuan yang memang sangat berkiprah juga dalam artian dalam kemerdekaan Indonesia dan juga dalam hal-hal yang lain, terutama tadi ada juga di bidang kepenulisan dan juga pemimpin perang pun ada ya Kak ya. Sangat Ya, berarti apa ya, maksudnya kita tuh melihat hanya sekecil bagian yaitu yang diambil dari anak Kartini, padahal sebegitu banyak tokoh-tokoh perempuan yang memang sangat juga mempunyai kontribusi ya. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kita akan membahas lebih dalam tentang tadi kan sempat membahas tentang mempunyai prioritas itu sendiri ya Kak ya. Nah, tadi juga sudah dibahas bahwa perempuan itu mempunyai kewajiban di bidang sektor privat dan sektor publik gitu. Nah, gimana sih Kak cara kita menentukan skala prioritas itu sendiri Kak? Boleh bantu untuk di-sharing Kak, karena kita sendiri tuh masih bingung gitu untuk memahami skala prioritas yang terdapat dalam kedua sektor ini. Baik, Vika, terima kasih. Untuk skala prioritas, itu kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Tentu kita punya pandangan atau punya visi dalam hidup kita. Misalnya nih, saya dari mulai, ini contoh aja ya teman-teman ya, saya memutuskan untuk masuk ke sektor publik, untuk berkarya menjadi ASN itu baru 1 tahun terakhir. Jadi ketika saya masih pada usia-usia kampus, itu saya fokus memprioritaskan diri untuk terus menimba ilmu dan mengambil banyak pengalaman berorganisasi ya. Jadi kami itu cukup signifikan untuk membentuk jati diri, pengalaman, kepemimpinan, kepribadian saya, karena saya banyak belajar dari situ. Terus kemudian usia muda bagi perempuan itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk kita pakai sebagai usia untuk belajar. Jadi ketika teman-teman ini lagi usia-usia di bawah 25 itu kita harus semangat untuk belajar ya teman-teman. Menurutku seperti itu. Jangan sampai kita di usia-usia seperti itu kita terkecoh dengan acara-acara yang bucin, yang apalah itu ya. Karena fokus yang seperti itu menurut saya itu kontraproduktif dengan bagaimana meningkatkan jati diri kita sebagai perempuan. Terus kemudian ketika kita sudah menikah dan pada awal-awal pernikahan itu harapannya kita punya prioritas terhadap keluarga dulu. Jangan sampai kita terkecoh pada
gemerlapnya dunia publik ya. Dunia publik itu kan kadang kita teriming-iming oleh, wah teman kita ini capaiannya udah banyak nih, gajinya udah di atas UMR, kerjaannya udah bagus, setiap hari ngopi, setiap hari ke kafe. Kita kok di rumah aja ngurusin anak, ngurusin bayi. Nah, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena perempuan itu memang punya kewajiban ketika kita udah punya anak, kita yang mengasuh gitu ya. Ketika kita punya suami, punya keluarga, ya tugas kita adalah bagaimana menjadi poros kehidupan bagi mereka. Baru ketika nanti keluarga kita itu udah mulai ada support sistemnya, terus anak-anak kita itu udah mulai sedikit besar itu ya, itu baru kita memprioritaskan untuk berkarya di sektor publik. Jadi teman-teman harus menciptakan tangga-tangga prioritas dalam setiap umur yang selalu bertambah ya dari kita. Jadi kayak kalau seperti itu kita nanti bisa dengan mudah mempertanggungjawabkan sebenarnya usia kita itu untuk siapa, umur kita itu untuk berkontribusi terhadap apa, dan ilmu kita dipakai atau tidak. Nah itu nanti pertanggungjawabannya dengan milestone kehidupan yang lebih jelas. Masya Allah. Benar ya Kak ya, berarti harus benar-benar bisa memetakan ya apa saja yang ingin kita capai pada usia muda ini. Nah, menyangkut hal itu Kak, boleh dikulik kembali nggak Kak? Tentang pernyataan Ustadz Yusuf Qaradawi, perspektif Barat dan Al-Quran. Tadi kan sempat dibahas bahwa kalau dalam Islam itu kita punya keterikatan terhadap moral, agama, dan kebudayaan. Nah, kalau misalnya dalam perspektif Barat kan begitu banyak yang memang digaungkan oleh masyarakat-masyarakat pada masa kini ya Kak ya. Nah, itu bagi kakak sendiri nih, melihat fenomena yang digaungkan atau lebih disuarakan pada saat ini, kita tuh harus melihat perspektif dalam sisi Al-Qur'annya tuh gimana sih Kak? Karena bagi saya sendiri yang sudah mulai di dunia karir, itu terkadang melihat hal-hal yang tadi kakak bilang ya, gajinya udah segini, terus tiap hari ngopi, tiap hari bisa nongkrong, kalau misalnya liburan, jalan-jalannya wah hebat banget gitu ya, keluar pulau bahkan ada yang keluar negeri. Nah, bagi kita nih sebagai seorang perempuan pasti ada kan lingkungan kita bukan hanya mungkin teman-teman di sini juga banyak yang lingkungannya bukan hanya kami gitu ya. Dan itu akan melihat bagaimana perspektif-perspektif orang. Melihat perempuan itu bahkan ada yang berpikir nikah maksudnya berkeluarga itu tidak penting gitu bagi mereka. Bahkan juga ada yang berpikir bahwa mungkin bisa pernah kita dengar juga tentang child free ya. Nah, itu kan maksudnya sangat bertentangan dengan Islam ya, Kak ya. Nah, gimana nih cara kita mengcounter itu dan memberikan istilahnya sedikit atau istilahnya memberikan statement yang bisa diterima oleh mereka gitu supaya ada kesadaran atau istilahnya memberikan petikan gitu kepada mereka bahwa kita tuh muslim loh, kita sebaiknya harus lebih memprioritaskan ini gitu. Gimana tuh, Kak? Oke, terkait dengan bagaimana jawaban atau usaha mengcounter opini-opini yang berselimpangan ya di publik, terutama dengan family free, child free, terus juga banyak sekali yang mempromot gender-gender ketiga untuk selalu eksis gitu ya. Iya, Nah, benar. itu gimana tuh cara kita mengcounter ya? Nah, sebenarnya ya teman-teman, bayangin deh, negara-negara yang hari ini itu menganut child free seperti Denmark, Belanda, terus di sebagian Amerika Serikat gitu ya, itu mereka hari ini itu sedang krisis kependudukan. Jadi dinamika atau kependudukan mereka itu sifatnya piramida yang sifatnya itu granat. Jadi banyak penduduk yang usianya tua itu lebih banyak daripada yang usia muda. Nah, itu akan mengganggu stabilitas kependudukan mereka. Makanya Denmark itu hari ini negara yang terancam pribuminya itu nggak ada ya teman-teman, diisi oleh imigran. Karena apa? Mereka nggak punya spirit untuk punya keturunan. Karena ya soal menyangkut keturunan itu adalah soal bagaimana kita meneruskan peradaban. Jadi tanpa adanya regenerasi, tanpa adanya reproduksi gitu ya, itu peradaban itu pasti akan macet. Nah, sebenarnya opini ini tuh bisa menjawab. Jadi fakta-fakta Denmark butuh imigran untuk mengisi kekosongan negaranya, bahkan sampai angka kelahirannya per tahun itu 0. Terus anak-anak di sana itu tidak bahagia karena ayah ibunya itu lebih memilih
dia tidak mengasuh gitu ya, lebih memilih untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu standard of happiness dari negara-negara yang katanya maju itu tidak lebih besar dari negara Indonesia yang katanya itu negara berkembang ya, negara prasejahtera ya. Jadi itu merupakan hal-hal yang kontraproduktif dengan narasi-narasi mereka. Terus kemudian hari ini orang-orang yang menggaungkan tentang child free itu orang-orangnya seperti apa sih teman-teman? Adalah orang-orang yang mapan gitu ya, orang-orang yang nggak merasa hidupnya itu baik-baik saja gitu ya. Mereka itu merasa bahwa tanpa anak pun aku bisa bahagia, tanpa anak pun aku bisa kok mengadopsi anak-anak lain gitu ya, dengan opini-opini kemanusiaan. Tapi kita sebagai kelompok yang ilmiah ya, kelompok ilmiah, kita melihat bahwa banyak sekali sebenarnya fungsi dari anak ya, terutama dalam hal legal standing, kepemilikan harta, terus dalam hak waris, terus kemudian bagaimana meneruskan amal ibadah, dan juga visi-visi kemanusiaan itu kita butuh generasi-generasi selanjutnya. Terus opini-opini yang bisa kita counter juga, di barat itu perempuan kan nggak mau hamil ya teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang meminjam rahim orang lain untuk melahirkan, kayak misalnya Kim Kardashian. Mungkin teman-teman tahu ya, artis-artis papan atas high-end Hollywood itu kan mereka nggak mau ya tubuhnya itu dirusak oleh sistem reproduksi dan hormon reproduksi ketika kita menyusui atau kita hamil. Nah, itu kan sebenarnya usaha untuk mengelak bahwa aku pengen punya anak tapi aku tetap pengen tubuhku itu tidak tersiksa dengan melahirkan, dengan menyusui, dengan hamil. Nah, itu kan sebenarnya mereka maunya kan enaknya aja ya teman-teman. Mau enaknya saja, menghilangkan aspek kodrat, menghilangkan aspek fitrah pada perempuan. Nah, itulah yang kemudian tadi saya bilang dikritik oleh Yusuf Qaradawi. Karena Yusuf Qaradawi ini melihat bahwa peradaban barat itu hanya mengeksploitasi perempuan. Eksploitasinya itu terletak pada kapitalisme ya teman-teman. Kapitalisme misalnya dalam perlombaan MotoGP, perlombaan F4 gitu, F1, itu kan kita melihat perempuan sebagai ya properti aja ya. Kenapa harus ada umbrella girl? Kenapa harus ada sales perempuan untuk menjual mobil Lamborghini gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya usaha untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Dan Islam kebalikannya, Islam itu menjaga harkat dan martabat perempuan, salah satunya dengan menutup aurat dan menjaga kehormatan perempuan dari segi fitrah dan adabnya. Mungkin seperti itu, Vika. Masya Allah, berarti bener ya Kak ya, karena yang selama ini kayak, terutama mungkin teman-teman yang udah mulai di dunia karir tuh kayak ngeliat, oh my God, gue jadi guru kok gini ya, gitu. Maksudnya kayak, padahal itu kan sebenarnya fitrahnya seorang perempuan, meskipun tidak bisa digeneralisir juga ya Kak ya, bahwa orang-orang atau perempuan-perempuan yang di bidang lain juga mempunyai fitrah yang sama gitu. Tapi kalau bisa dilihat kan bahwa memang kalau mengikuti yang Rasulullah bilang kan, kalau misalnya mau bekerja itu kalau bisa untuk perempuan itu di bidang pendidikan ataupun di bidang kesehatan ya Kak ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu kan memang yang paling pas itu seperti menjadi guru dan juga menjadi dokter atau bidang perawatan dan lain sebagainya di bidang kesehatan. Tapi kan kembali lagi Kak ya, maksudnya setiap orang punya titelnya masing-masing yang bisa berkarya di bidangnya masing-masing selama itu tidak mengganggu istilahnya kodrat ya sebagai perempuannya itu juga tidak dipermasalahkan. Tapi yang sekarang sering digaungkan oleh masyarakat pada masa kini kan yang penting mempunyai penghasilan yang besar dan juga bisa membahagiakan diri sendiri tanpa memperhatikan aspek-aspek agama itu sendiri ya Kak ya. Yang tadi sampai ada muncul berbagai influencer-influencer dari Muslim itu sendiri yang membicarakan bahwa child free dan juga mungkin ada banyak lagi gaung-gaungkan yang mereka gaungkan gitu. Tidak penting untuk menikah dan lain sebagainya. Padahal salah satu yang memang kita atau diperjuangkan ya atau nikmat yang diberikan lebih pada perempuan itu kan juga mempunyai rahim ya untuk melanjutkan keturunan. Oke, selanjutnya Kak tadi juga sempat dibahas tentang adab itu bukan hanya benar atau salah tapi baik dan buruk. Nah, gimana sih Kak cara memberikan apa ya istilahnya kita memahami
dalam artian adab itu bukan hanya benar, tapi harus baik gitu. Gimana tuh Kak, dalam konteks saat ini? Oke. Adab itu kalau kita bisa turunkan dengan bahasa yang sederhana itu kan sebenarnya sopan santun, tata krama, manners, terus nilai moral apa sih yang berkembang saat itu dan berkembang selamanya menjadi sebuah aksioma kebenaran gitu ya. Nah, perempuan di sini itu dia punya tugas mulia ya untuk menjadi penentu baik buruknya kesusilaan masyarakat. Jadi Soekarno itu dalam buku Sarinah itu pernah menulis bahwa berbicara tentang laki-laki itu adalah berbicara tentang negara, sedangkan berbicara tentang perempuan itu adalah berbicara tentang masyarakat. Jadi sebesar itulah peran perempuan untuk bisa membangun masyarakat yang baik atau buruk. Makanya dalam Islam itu kan perempuan adalah tiang agama dan tiang negara ya. Baik buruknya perempuan itu akan menjadi bagian dari penentu baik buruknya negara dan agama atau masyarakatnya. Jadi hal ini sebenarnya relevan ya teman-teman ya. Dan kita melihat bahwa di Al-Quran itu banyak sekali perempuan-perempuan yang dicontohkan berakhlak mulia, berprestasi, dan punya istilahnya posisi yang strategis dalam masyarakat atau dalam suatu negara seperti Ratu Bilqis ya. Ratu Bilqis itu kan kekuasaannya itu kan menjadi sorotan pada saat itu bersama Nabi Sulaiman ya. Itu kan kita melihat bahwa Ratu Bilqis ini singgasananya juga digambarkan dalam Al-Quran begitu mewahnya, begitu bagusnya, dan begitu cerdasnya beliau untuk mengatur tata kelola negara. Terus Khadijah radhiyallahu an, beliau adalah seorang pebisnis ya yang tradingnya itu nggak sampai hanya sekadar Jazirah Arab aja gitu ya. Dia itu menguasai trading antara Asia, Afrika, dan semenanjung Arab. Jadi bayangkan perempuan yang punya kapasitas bisnis seluas itu gitu ya. Dan beliaulah yang mensupport atau menjadi penyokong utama dakwahnya Rasulullah gitu. Terus kemudian kita melihat ibu Nabi Musa ya. Ibu Nabi Musa ini kan dibimbing oleh wahyu secara langsung ya untuk menghanyutkan anaknya di sungai gitu ya supaya terbebas dari bahaya yang pada saat itu mengancam anak-anak atau bayi-bayi laki-laki pada masa peradaban pada saat itu ya, zaman Fir'aun. Terus Maryam yang kemudian dibimbing juga oleh wahyu ketika dia harus melahirkan anak yang hanya ditiupkan di rahimnya ya tanpa adanya disentuh oleh laki-laki atau adanya aspek pernikahan ya, perempuan yang suci gitu ya, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari berbagai aspek itu sebenarnya kita mengetahui bahwa ya perempuan dalam aspek adab, fitrah maupun intelektual kita mempunyai banyak contoh dan memang menjadi perempuan yang hebat itu nggak hanya perempuan yang tampil di publik ya, tapi perempuan yang halus lisannya, halus akal dan budinya, serta bisa membangun masyarakat ya. Walaupun misalnya kita menjadi ibu rumah tangga, kita bisa menjadi pendengar yang baik dari keluh kesahnya masyarakat, menjadi kelompok yang mengobati penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Jadi memang multisektoral sekali ya soal adab ini, dan mungkin teman-teman mungkin bisa mempelajari adab ini dari berbagai kitab, misalnya Imam Syafi'i, kemudian Al-Ghazali, yang itu banyak sekali membahas tentang adab dan fitrah. Mungkin seperti itu, Vika. Oke, wah Masya Allah ya, keren banget pemateri pada hari ini. Terima kasih Kak untuk berbagai macam dan juga contoh-contohnya yang tadi sudah diberikan. Ada contoh dari Al-Quran, terus juga ada kutipan dari buku Sarinah yang dikutip langsung oleh yang dikutip dari kata-kata presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Terus juga tadi sudah sangat dibahas dari perspektif Al-Quran dan juga perspektif Barat, yaitu dari buku Ustadz Yusuf Kordowi.
Mungkin dari teman-teman nih, yuk ada yang mau ikutan diskusi atau ada yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumber, boleh untuk mengacungkan tangan ya. Oke, sambil menunggu Kak, mungkin masih pada malu-malu nih. Nah, tadi juga sempat dibahas tentang kita harus melihat tidak boleh kehilangan confidence atau jati diri. Tapi kalau kita melihat lagi nih Kak, pada fenomena-fenomena saat ini ya, yang mungkin juga sudah diketahui bahwa kayaknya tuh perempuan yang nggak ikut TikTokan itu nggak seru ya. Kayaknya kalau orang-orang yang nggak bisa joget-joget di TikTok itu bukan anak muda ya. Ada loh Kak statement-statement kayak gitu. Nah menurut Kakak sendiri nih gimana sih cara kita mengcounter itu gitu. Dan juga yang kedua, apakah kita juga harus ikut dalam hal-hal yang seperti itu gitu Kak? Gimana Kak? Oke. Kalau menurut saya kita riding the wave aja ya. Jadi mengikuti semangat zaman. Tapi Hmm. bukan berarti melebur pada zaman tersebut sehingga kita kehilangan identitas personal kita sebagai muslimah ya. Misalnya nih kami Jatim itu punya akun TikTok, isinya ya kita ganti ya. Kontennya kita ganti dari yang kebanyakan itu konten TikTok itu perempuan seksi joget-joget gitu ya. Ya kita ganti dengan hal-hal yang sebenarnya menarik tapi dengan konten yang berisi gitu ya, konten yang mengandung nilai atau spirit dakwah. Dan saya rasa hari ini generasi milenial itu punya banyak referensi ya untuk bisa punya ide-ide cemerlang untuk mengisi konten-konten yang positif itu. Karena kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah dengan keburukan yang terorganisir, dan kita melihat bahwa algoritma TikTok, algoritma Instagram hari ini itu diisi sama konten-konten yang menurutku sebagian besar adalah sampah ya. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi oase dari gelombang-gelombang sampah yang banyak itu menjadi referensi-referensi untuk meluruskan atau menjadi preferensi moral bagi generasi kita. Jadi daripada kita mengharamkan TikTok, mengharamkan Instagram, lebih baik kita mengisi konten-konten yang ada itu dengan konten yang positif, karena kita tidak bisa mengharamkan alat ya. Yang haram itu kan kontennya ya. Jadi kalau alatnya ini bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalisasikan untuk dakwah, ya kenapa tidak? Menurutku seperti itu saat ini ya. Nah, pada saat Kartini itu, beliau itu memanfaatkan kontennya sebagai konten korespondensi. Korespondensi untuk melihat sebenarnya masyarakat Jawa ini seperti apa ya. Pada saat itu kan perempuan dianggap sebagai kelompok subordinat, kelompok yang nggak butuh pendidikan. Maka dari itu perjuangan Kartini melalui tulisan yang akhirnya tembus di media-media Belanda ya. Kalau hari ini mungkin kita melihat media-media besar kayak misalnya Tempo, Kompas. Nah, kita bisa menembus itu. Nah, Kartini pada saat itu menembus koran-koran internasional Belanda gitu dari tulisan-tulisannya. Jadi dia itu juga memanfaatkan media untuk menciptakan spirit perjuangan itu. Jadi hari ini kita juga bisa memanfaatkan media untuk spirit perjuangan yang sama, yaitu perjuangan untuk kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini alhamdulillah nih Kak, sudah ada 2 penanya ya. Oke, yang pertama boleh dipersilahkan untuk Kak 20 Vivo dari PK Kami Jambi. Boleh di-unmute Kak? Dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Baik, terima kasih Kak Vika atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, saya dari pengurus komisariat kami di Jambi. Itu komisariat Siginjai namanya Kak. Itu terdiri dari merangkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Nah, saya sendiri itu biasa dipanggil Caca gitu. Namanya aja yang agak berbeda. Biasa dipanggil Caca dan dari Prodi Psikologi Angkatan 2020. Nah, sebenarnya dari tadi sangat, kalau kata PD Kota Jambi, ya Bang Baharudin, itu materi hari ini tuh sangat mendaging gitu. Jadi
eh, mau apresiasi dulu sih sama Kak Anis Maryuni yang sangat luar biasa gitu kan. Saya sangat takjub gitu dari tadi dan ingin menanyakan sebenarnya ada banyak pertanyaan. Tadi saya udah mengelisnya itu ada 5 pertanyaan, tapi saya simpulkan, saya ajukan atau saya ringkas lagi jadi 2 pertanyaan saja yang menurut saya sangat penting untuk ditanyakan. Yang pertama, Kak Anis, ini kemarin sempat ada isu yang child free itu, Kak. Yang child free yang memang salah satu yang saya ulik, salah satu yang saya benar-benar usut-usut itu dari salah satu selebgram yaitu Kak Gita Safira yang kuliah di luar negeri ya sama suaminya. Nah itu Kak Gita itu memang benar-benar waktu itu memang lagi heboh-hebohnya beliau bilang child free gitu. Nah alasan beliau itu seingat saya waktu itu pas saya baca ilustrasi rasional dari ilustrasi dari beliau, dia bilang kalau child free itu kenapa dia lebih memilih child free atau nggak punya anak itu karena dia bilangnya kasihan gitu, kasihan sama anaknya di mana zaman sekarang itu bener-bener dunia tuh udah kejam gitu, dunia tuh udah susah gitu. Jadi dia nggak mau buat anaknya itu berpikir susah, berpikir yang gimana-gimana, makanya dia lebih memilih child free. Nah, mungkin tanggapan dari Kak Anis tentang child free itu sendiri bagaimana? Karena memang benar, saya tuh antara gimana ya, lebih ke kontra, tapi pas saya baca alasan-alasan dari yang pro child free itu membuat saya berbelok ke pro gitu. Terkadang seperti itu, Kak Anis. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Kakak tentang pemudi, maksudnya wanita-wanita yang di kalangan saya gitu, kayak di kalangan umuran 20-an, 19-an atau adik-adik di bawah itu atau bahkan di atas itu tuh yang memang masih sering menjatuhkan mental sesama perempuan. Contohnya misalnya banyak orang yang saya temui ya, karena saya jurusan psikologi, jadi memang banyak orang yang konseling secara nggak langsung. Banyak orang yang nanya solusi karena label saya psikologi gitu kan. Seperti gini Kak, misalnya pacaran deh, maaf tanda kutip pacaran gitu kan. Masih banyak tuh yang sesama perempuan tuh yang menjatuhkan sesama perempuan, mulai dari body shaming, terus judge by cover, terus yang mikirnya dia mah cuman menang cantik doang, menang kaya doang, menang putih doang. Nah, yang seperti itu bagaimana tanggapan Kakak gitu, Kak? Mungkin itu aja yang saya kira penting. Sebenarnya ada 3 lagi, tapi mungkin nanti saya bisa cari sendiri nanti itu kalau untuk jawaban. Terima kasih, Kak. Oke. Makasih Caca, pertanyaan yang luar biasa ya dari Universitas Jambi, jurusan psikologi tahun 2020 ya. Jadi beda banget, saya tuh angkatan 2010, jadi bedanya 10 tahun ya, jauh banget ya, saya jadi merasa tua ini. Tapi nggak kelihatan kok, Kak. Nah, tadi pertanyaannya Caca bagus-bagus ya tentang child free dan juga bagaimana perempuan yang sesama perempuan tidak saling mendukung atau saling menjatuhkan. Nah, saya mau jawab nih yang pertama dulu tentang child free. Kan biasanya opini-opini yang beredar itu kasihan sama anaknya harus hidup di dunia yang kejam ini gitu ya. Tapi coba teman-teman bayangkan ketika zaman Rasulullah ya. Zaman Rasulullah ketika Siti Aminah berpikir untuk child free, apakah akan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat penduduk Mekah yang jahiliyah itu ya, yang anak dibunuh, istri sampai 90, terus kemudian masyarakatnya penggemar judi dan miras. Itu kan juga masyarakat yang buruk ya hari. Jadi sebenarnya masyarakat yang buruk itu konteksnya bukan hanya waktu, bukan hanya zaman, tapi konteksnya memang dalam setiap masyarakat sepanjang zaman itu selalu ada aspek
moralitas di dalamnya. Jadi kalau child free itu alasannya adalah menyelamatkan generasi agar tidak lahir dan tidak merasakan kekejaman dunia, itu menurutku tidak rasional. Karena itu hanya alasan yang tidak mencapai akar ya. Jadi misalnya masalah itu tidak dijawab sampai akarnya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kita melihat peradaban itu rusak, kemudian zaman itu udah tidak mulai pro terhadap anak, terhadap perempuan, terus bumi itu udah mulai terjadi gonjang-ganjing ya, pemanasan global dan lain sebagainya. Nah, apakah kita bisa dengan mudah gitu ya memilih untuk tidak melahirkan atau tidak bereproduksi gitu ya? Nah, menurutku itu bukan menjawab masalah yang sesungguhnya. Karena memang masalah itu harus diselesaikan. Misalnya kenapa harus ada pemanasan global, berarti yang diselamatkan kan buminya, bukan generasi setelahnya gitu ya. Jadi memang hari ini kita namanya logical failure atau kesalahan berpikir masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu lebih memilih untuk mencari persoalan atau mencari jawaban-jawaban alternatif daripada menyelesaikan masalah pada akarnya. Kayak misalnya ketika minyak goreng mahal, itu kan pemerintah tidak mencoba untuk mengusut ya kartel minyak goreng ini seperti apa, enggak, tapi mereka berusaha ya udah kamu masaknya rebus-rebus aja gitu. Itu kan sebenarnya persoalan yang diselesaikan secara alternatif, bukan menyelesaikan permasalahan pada akarnya. Nah, permasalahannya di kami pada proses ideologisasinya, kita itu dilatih untuk, teman-teman mungkin tahu ya kredo gerakan kami ya. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, rohib di malam hari, pejuang di siang hari. Itu kan kredo-kredo itu sebenarnya menjadikan kita sebagai seorang ideolog. Ideolog itu adalah orang yang mampu berpikir secara mengakar, menyelesaikan masalah dari akarnya, bukan menyelesaikan masalah ala-ala pemerintah. Pemerintah hari ini tuh kan menyelesaikan masalah apa, diselesaikannya dengan cara apa gitu ya. Jadi memang beda konteks, teman-teman. Cuman di sini karena memang kejahatan atau opini-opini liar itu terorganisir dengan baik, dan tidak ada yang leading di opini-opini yang meluruskan, itu kadang kita juga minder atau nggak pede ya dengan opini-opini kita sendiri. Nah, maka dari itu kenapa kita sebagai muslimah itu kita perkuat basis intelektual kita. Kita harus banyak belajar, harus banyak membaca. Karena membaca itu akan memperkuat hasanah keilmuan kita, memperkuat kesadaran kita supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh opini-opini yang menyesatkan kayak gitu ya. Mungkin hari ini child free, nanti akan ada family free ya. Dan kalau misalnya kita nggak berkeluarga, itu kan masyarakat tidak bisa terbentuk. Adam Smith, terus kemudian Engels, temannya Karl Marx, itu menulis Historical of Family. Jadi Engels itu menulis bahwa masyarakat purba itu terbentuk dari kelompok-kelompok sosial yang terinisiasi oleh keluarga. Jadi dulu itu mempunyai anak di masa zaman purba, kemudian menjadi sebuah entitas society yang luas gitu ya, yang akhirnya menjadi kita hari ini, itu memang sejarahnya dari entitas keluarga, entitas family. Jadi kalau orang Barat mengakui bahwa kekuatan family, kekuatan memiliki keturunan itu bisa meneruskan peradaban, bisa menjaga arus ekonomi itu tetap berjalan dengan lancar, kenapa harus ada suara-suara sumbang tentang child free dan lain sebagainya yang sebenarnya kontraproduktif ya dengan opini-opini Barat yang terus beredar bagaimana cara meningkatkan ekonomi global dan lain sebagainya. Nah, itu menurutku. Terus kemudian tentang bagaimana perempuan menjatuhkan perempuan lain. Nah, itu sebenarnya kan sikap mental ya, adab ya. Saya tuh juga sering ya teman-teman dijatuhkan ya, bukan hanya di masyarakat aja gitu ya, tapi juga di lingkungan kantor dan mungkin juga di lingkungan organisasi gitu ya. Ketika perempuan itu vokal,
Uhti, tolong jangan terlalu vokal, dijaga suaranya adalah aurat gitu-gitu ya. Padahal kita niatnya kan tidak untuk mengumbar aurat. Niat kita itu kan untuk menyuarakan ide-ide kita begitu. Terus di lingkungan kerja juga demikian. Nah, masalahnya apa sih? Kenapa perempuan itu menjatuhkan perempuan lain? Nah, itu basically ada pada persoalan pribadi ya. Pribadi yang belum matang. Kita itu tidak mempunyai akhlak yang akal budinya halus itu tadi. Jadi kita melihat bahwa antara manusia satu dengan manusia lain itu spiritnya adalah persaingan. Misalnya kita melihat tetangga kita yang perempuan itu lebih glowing daripada kita. Kita analisis nih, halah cuma ngabisin duit suami gitu-gitu. Nah, hal itu kan sebenarnya nggak perlu ya kita komentarin. Jadi perempuan itu, kalau tadi saya bisa simpulkan, yang harus kita bentuk kepribadian kita itu adalah yang pertama itu fitrah ya. Fitrah ini mengukuhkan diri kita supaya kita itu tetap pada jalurnya, kodratnya sebagai perempuan yang nanti akan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, menjadi poros peradaban. Terus adab, dengan adab yang bagus kita nggak mungkin loh kontraproduktif dengan cara menjatuhkan perempuan lain, body shaming, terus verbal agresif ya, nyindir orang-orang lain gitu ya. Kita nggak mungkin. Kalau adab kita bagus, kita nggak mungkin seperti itu. Terus kemudian intelektual. Intelektual ini juga penting. Perempuan itu harus pintar, teman-teman. Karena kalau perempuan itu nggak pintar, itu bagaimana cara kita mendidik anak dan mendidik masyarakat ya. Maka dari itu, pendidikan itu menurut saya adalah prioritas bagi bagaimana perempuan itu bisa bermobilitas secara vertikal. Gitu. Mungkin kalau jawaban saya yakin jawaban saya ini kurang memuaskan ya, dan nanti akan butuh diskusi-diskusi yang lebih lanjut. Tapi mungkin untuk pengantar saya bisa menjelaskannya sebatas itu, Caca. Mungkin nanti kalau kurang puas kita bisa berdiskusi lagi. Itu ya. Terima kasih teman-teman. Baik, Kak. Sudah sangat membantu sih sebenarnya, Kak, jawabannya. Dan sudah terbuka juga pikirannya untuk lebih berhati-hati lagi kalau misalnya ada isu yang memang menyesatkan atau mungkin ini sih Kak, saya masih kesulitan sebenarnya gitu. Masalah yang kedua gitu Kak, masalah yang menjatuhkan mental. Soalnya banyak dari teman-teman itu yang meminta jalur tengahnya itu ke saya gitu, nggak cuma 1-2 orang gitu Kak. Nggak dari cuman dari yang anak kecil ada, yang dari udah umur 22 ada yang dari umur 19 ada gitu. Jadi mungkin kedepannya saya bisa lebih intens lagi gitu, belajar mengetahuinya dan menyikapinya gitu, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama, Cak. Oke, Caca, makasih banyak ya, Caca, untuk pertanyaannya yang sudah sangat membuka kembali juga tentang isu-isu yang terkini ya, terutama tentang tadi child free. Oke, selanjutnya tadi dari Kak Unija ya, dan Maya Octavia. Dari Unija, Maya Octavia tadi sempat mengajukan raise hand ya, Kak ya? Kak Unija? Atau silakan teman-teman yang mau bertanya melalui chat, dipersilakan. Kak Maya? Kak Maya dari Unija, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Vika selaku atau moderator. Dan seterusnya kepada Mbak Ani selaku pemantik narasumber kita pada siang hari ini. Maaf Vika, sebentar Vika dan juga penanya, saya izin ini ya mengantar ke depan dulu, mertuanya mau pulang sebentar, 5 menit aja ya. Oke, siap Kak. Ya, tidak apa-apa. Sebentar ya. Oke, sambil menunggu teman-teman, jadi hari ini kita ada challenge baru nih, ada challenge dari panitia ya. Ada challenge dari panitia yang bisa teman-teman ikuti dan insya Allah akan diberikan hadiahnya. Jadi siapa yang beruntung pada hari ini, yang sudah mengikuti challenge pada hari ini, akan mendapatkan hadiah. Apa sih challenge-nya hari ini? Wait, sebentar. Saya akan bacakan dulu untuk challenge peserta pada webinar pada hari ini, yaitu pertama, peserta membuat postingan story Instagram dalam bentuk apapun. Oke, silahkan nih teman-teman, nanti ketika Kak Anis sudah ready lagi bersama kita, sudah membersamai kita lagi, silakan teman-teman untuk membuat story ya, story tentang kegiatan webinar kita pada hari ini. Terus buatnya
semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Jadi boleh dibikin reels atau ya pokoknya sekreatif teman-teman deh. Mungkin yang tadinya lagi tiduran terus ingat, oh iya hari ini ada webinar Kartini gitu ya. Terus dibikin reels, terus tiba-tiba langsung duduk ikut webinar pada hari ini, boleh dibikin semenarik mungkin. Terus juga langsung juga diposting ya, langsung juga diposting di Snap Instagram masing-masing. Nah, setelah diposting, follow akun PD kami Jaktim, terus juga tag kami di tag @kami-jaktim. Jadi nanti teman-teman akan diberikan rules-nya di kolom chat ya Kak ya. Oke, silakan nanti. Oke, untuk teman-teman nanti akan diberitahukan lagi untuk challenge-nya di chat Zoom. Oke, silakan. Nah, teman-teman nih udah ada challenge-nya ya, dikasih tahu sama panitia. Nah, nanti batas pengumpulannya kapan nih? Batas pengumpulannya yaitu Minggu tanggal 24 April 2022 sampai pukul 5 sore atau 17 waktu Indonesia Barat. Ya, teman-teman ya. Nah, berapa orang sih yang jadi pemenangnya? Akan dipilih 2 orang nih. Nah, teman-teman, ayo cepat-cepat bikin snapnya. Boleh terus juga dibikin postingannya, dibikin semenarik mungkin. Lumayan kan dapat hadiah. Terus juga udah, pokoknya nanti akan ada hadiah menarik yang bisa teman-teman dapatkan. Terus juga apa ya? Oke, kapan ya diumumin pemenangnya? Pemenangnya akan diumumkan oleh Instagram kami Jakarta Timur. Nanti langsung dihubungi sama panitianya. Jadi untuk teman-teman, ayo cepat-cepat bikin snapnya, terus juga bikin postingan tentang kegiatan kita pada hari ini. Boleh dengan macam-macam ya, tidak harus postingan yang hanya foto, boleh juga mungkin teman-teman ada ide gitu mau bikin reels gitu juga boleh. Jadi silakan untuk dipersiapkan challenge pada hari ini. Oke. Apakah Kak Anis sudah belum ya? Oke, sambil nunggu nih teman-teman. Ada nggak yang mau memberikan pesan dan pesan tentang kegiatan kita pada hari ini? Padahal belum selesai ya, tapi nggak apa-apa. Gimana nih tentang materinya, terus tentang yang tadi kita bahas? Ada juga atau mungkin, oh ya, wait, lupa nih, MC-nya sampai lupa. Teman-teman boleh untuk mengisi link registrasi ya, yang sudah diberikan panitia. Jadi, teman-teman yang tadi sudah join dari pagi dan belum mengisi registrasi, silahkan untuk kembali mengisi link registrasi. Nah, sudah diberikan nih. Di kolom chat silahkan untuk diklik langsung. Nah, ini untuk apa sih mengisi registrasi? Untuk sertifikat teman-teman. Oke. Ya, alhamdulillah Kak Anis sudah membersamai kita kembali. Ya, silakan Kak Anis. Oh ya, tadi ada penanya ya. Untuk penanya kepada Kak Maya Octavia, dipersilakan Kak Maya. Terima kasih. Jadi izin untuk melanjutkan pertanyaannya Mbak Anis dari Universitas Jakarta dengan basicnya HMI cabang Bandar Lampung. Di sini saya akan mempertanyakan tentang pengantaran yang bagian pertama tadi mengenai feminis. Kalau bicara feminis itu kan macam-macam tentang feminis. Kan hal yang kita tahu bahwa arti dan maksud dari makna feminis itu sendiri menyamaratakan gitu kan, kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, kemudian dari macam-macam jenis feminis itu banyak, salah satunya adalah feminis radikal, di mana feminis radikal itu yang benar-benar sangat sulit untuk diberikan kepemahaman dan juga sulit untuk dimengerti, sehingga banyak orang-orang yang salah mengartikan sebenarnya feminis itu yang disamaratakan seperti apa gitu kan. Nah, tadi disinggung oleh Mbak Anis bahwa feminis itu hal yang membatasi itu sebenarnya ada seperti itu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah sebenarnya feminis radikal dalam Islam itu seperti apa gitu kan. Nah, dan juga kalau kita menyinggung itu
berarti berkaitan dengan hak asasi manusia gitu kan, tentang HAM gitu kan. Dan atas juga dia berkaitan dengan kebebasan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bahas itu serba salah gitu kan. Kalau misalnya kita memberikan kepemahaman tentang ini nih harus dibatasi gitu kan. Kesetaraan gender itu yang harus dibatasi ini gitu. Semisal perempuan tentang dia bebas untuk berpendidikan gitu. Dan juga dia bebas untuk menyampaikan hak pendapatnya gitu kan. Nah, sedangkan yang kita ketahui kalau di Islam gitu kan, apa sih kalau perempuan itu sebenarnya dia memiliki kodrat dan juga perannya masing-masing gitu kan. Nah, kebanyakan kaum laki-laki itu menganggap bahwa peran dan kodrat itu sama 11-12 gitu kan. Sedangkan kita perempuan yang mempunyai ideologi dan juga paham tentang hal itu sangat sulit untuk membantah hal itu gitu kan. Nah, menurut Mbak Anis itu bagaimana cara kita untuk menanggapi hal itu dan mungkin ada beberapa treatment-nya tersendiri dari Mbak Anis gitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi dari siapa namanya? Ya, tadi namanya dari Maya Octavia, Kak. Oke, dari Maya Octavia, ya pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara kita menanggapi atau bagaimana cara kita menjawab ya opini-opini yang seperti itu. Bami, tolong ya. Nah, teman-teman, kita sebenarnya bisa punya basic logical thinking ya, atau istilahnya sebenarnya landasan ideologi seseorang dalam berpikir itu menentukan bagaimana dia menginterpretasikan suatu informasi. Nah, orang-orang yang berpikir bahwa feminisme itu relate sama Islam, terus kemudian feminisme radikal itu nggak apa-apa, karena memang pada hari ini laki-laki itu sangat tidak punya kontribusi ya bagi bumi ya. Kalau misalnya dalam pandangannya Vandana Shiva, seorang ilmuwan dari India, dia membicarakan bahwa laki-laki itu sifatnya merusak, sifatnya itu dekonstruktif, sifatnya itu tidak punya dimensi yang merawat bumi, sedangkan perempuan itu punya gitu. Nah, itu kan sebenarnya tergantung pada basic ideologi dia ya, melihat bahwa feminisme itu sebenarnya relate nggak sih sama kebutuhan kita hari ini gitu ya. Bahkan dalam aspek perundang-undangan banyak sekali pandangan-pandangan yang berseberangan bukan hanya pada substansi, juga pada ideologi, kayak misalnya rancangan undang-undang RUU PKS itu yang sekarang disahkan itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita meng-counter itu? Sebenarnya satu-satunya cara yang mutlak itu adalah cara literasi ya teman-teman, literasi. Kita harus punya literasi atau basis literasi yang kuat untuk menjelaskan bahwa fenomena itu tidak kompatibel dengan kebutuhan kita sekarang. Terus selain literasi, kita juga punya aspek sejarah. Sejarah feminisme di Barat itu tercipta karena perempuan di Barat itu tidak dianggap sebagai perempuan. Jadi Aristoteles itu bahkan pernah ngomong, alangkah beruntungnya aku bisa dilahirkan sebagai laki-laki, bukan sebagai perempuan yang tidak jelas mereka itu manusia atau bukan. Bahkan dalam konferensi Paris pada abad ke-18, mereka itu mempertanyakan sebenarnya perempuan itu manusia bukan sih gitu ya. Terus kalau kita melihat di kerajaan Romawi, perempuan itu hanya dianggap sebagai properti dan budak seksual saja. Maka dari itu, spirit feminisme itu seperti angin segar bagi masyarakat Barat yang menganggap bahwa ini sebuah kemajuan nih bagi masyarakatnya. Sedangkan di Indonesia kita nggak seperti itu. Di Indonesia ketika perempuan di Barat itu masih dijajah, masih diperbudak, di Indonesia, di Nusantara, perempuan itu udah menjadi laksamana ya. Perempuan itu udah menjadi pemimpin perang laut terhebat yang terjadi di Semenanjung Malaka, yaitu Laksamana Kemala Hayati. Jadi memang
kitanya dulu yang harus punya basic literasi yang kuat agar bisa menjawab sentimen-sentimen atau pernyataan-pertanyaan yang menyesatkan seperti itu. Mungkin itu ya Maya ya. Mungkin kalau jawaban saya kurang bisa digali lagi nanti ya. Oke, silahkan. Terima kasih. Oke, gimana Kak Maya? Oke, sebenarnya udah sangat jelas ya tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Anis. Kalau nanti mau berdiskusi kembali, boleh nanti menghubungi melalui surel atau boleh Kak, jika berkenan nanti menghubungi WA langsung, apakah boleh Kak? Boleh, silakan. Welcome buat anak-anak kami mah oke aja. Oke, makasih ya Kak ya. Oke, nanti boleh boleh untuk langsung men-save atau menyimpan nomornya Kak Anis ya, berdiskusi dengan Kak Anis. Oke, next. Oh ya, ada pertanyaan nih dari chat Kak. Kak Anis, bagaimana agar kita bisa sebagai perempuan, bagi perempuan bisa mengaktualisasi diri, namun tidak hanya sebatas pencapaian diri, namun bisa juga memberikan manfaat yang lebih luas. Karena kebanyakan orang, jika sudah mendapatkan suatu prestasi, akan lebih fokus pada apa-apa yang bisa didapatkan daripada manfaat yang bisa diberikan. Jadi intinya Kak, gimana nih bisa menjadi seorang muslimah yang lebih mementingkan kebermanfaatan gitu. Jadi intinya seperti itu. Bukan hanya sekedar suatu prestasi, tapi lebih mengedepankan dan fokus kepada manfaat yang bisa diberikan. Gimana Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang via chat ya. Dari Kak Nida. Dari Nida Jaktim. Nah, kalau dari hasil perenungan hidup ya yang selama ini coba saya pikirkan gitu ya. Sebenarnya ilmu yang paling bermanfaat yang bisa kita aktualisasikan langsung dalam masyarakat itu adalah ilmu agama, teman-teman. Ilmu agama itu jauh lebih berguna dan lebih besar impact-nya untuk kemajuan masyarakat ya daripada ilmu statistika atau ilmu kayak saya ini kan ilmu damai dan resolusi konflik apa sih, ngomongin apa sih kan nggak jelas banget gitu ya. Tapi kalau ilmu agama itu absolutely itu pasti berguna 100% bagi masyarakat. Nah, kemudian aktualisasinya tuh dalam bentuk apa? Kita boleh kok mempelajari ilmu-ilmu duniawi ya, ilmu-ilmu yang bukan ilmu agama untuk mensupport agar daya guna kita terhadap masyarakat itu juga lebih besar. Jadi memang ada ilmu yang sifatnya itu bukan ilmu alat seperti ilmu agama gitu ya. Tapi ada juga ilmu yang sifatnya itu ilmu alat kayak misalnya kedokteran, psikologi, terus statistika gitu-gitu. Jadi tugas kita yang sebagai seorang perempuan yang pertama adalah meningkatkan aspek ketakwaan dan keilmuan dari basic agama, dari keislaman itu sendiri. Karena itu nanti berguna banget buat anak cucu kita, buat masyarakat kita. Terus yang kedua adalah meningkatkan skill dan kemampuan serta keilmuan yang spesifik bagi kita. Kita melihat perempuan-perempuan muslimah hari ini yang bisa fight di dunia yang banyak opini-opini liar dan mereka yang bisa meluruskan, itu mereka yang punya legitimasi disiplin ilmu yang jelas. Jadi misalnya kita lagi ngomongin tentang pandemi, jadi pandemiolog gitu ya, epidemiologis gitu ya. Terus kalau kita misalnya mau berbicara tentang kesehatan masyarakat, kita harus punya basic keilmuan kedokteran. Jadi memang masyarakat hari ini itu butuh legitimasi berupa disiplin ilmu yang jelas. Kamu itu ilmunya apa dan kamu punya hak untuk ngomong apa. Itu masih sering kita temui dalam masyarakat kita. Jadi itu coba kita untuk ikuti aja dulu, tapi tingkatkanlah aspek itu dengan kualitas yang baik juga dari segi ilmu dan moral. Terus kemudian prestasi. Aku teringat ya kata-kata Kartini bahwa ketika kita ingin menolong masyarakat, ketika kita ingin menolong orang lain, maka tolonglah atau bantulah dirimu sendiri terlebih dahulu. Nah,
Kartini pada saat itu dia membuka kelas kursus menjahit, baca tulis, dan juga ilmu-ilmu yang aplikatif bagi perempuan pribumi pada saat itu yang nggak mendapatkan ilmu. Nah, cara Kartini, dia harus punya basic dulu ya. Dia harus punya prestasi dulu nih untuk bisa membuka kelas-kelas itu. Jadi Kartini itu ketika dia mau baca tulis, dia harus bisa baca tulis. Akhirnya dia itu minta sama kakaknya ya. Kakaknya itu kan namanya Kartono ya. Kartono itu menguasai 27 bahasa asing dan juga mempunyai literasi berbahasa Belanda itu banyak banget. Mungkin teman-teman bisa tonton film Kartini lah untuk sedikit visualisasinya atau membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, di situ Kartini membuktikan bahwa dia harus pintar dulu, dia harus berprestasi dulu di mata masyarakat agar dia dipercaya untuk bisa mendidik masyarakat. Jadi prestasi yang akhirnya kita dapatkan secara pribadi itu juga bermanfaat untuk mendukung usaha-usaha kita untuk memajukan masyarakat. Mungkin itu. Jadi semuanya itu mengalir aja gitu. Oke lah kalau misalnya kita nggak punya prestasi yang mentereng gitu ya, kita masih punya ilmu kok untuk bisa mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena sebaik-baiknya ilmu itu kan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu mungkin bisa kita jadikan pegangan ya ke depan agar bisa menjadi manusia yang berguna. Mungkin itu ya, Nida dari kami Jaktim. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anies untuk banyaknya materi dan juga kebermanfaatan pada hari ini yang sudah bersedia mengisi acara webinar pada hari ini. Oke, tidak terasa waktunya sudah ternyata ya kita sudah berbincang-bincang lebih dari 1 jam ya teman-teman. Jadi terima kasih juga untuk partisipasinya. Sedikit konklusi atau penutup dari saya yang tadi ikut dalam berdiskusi pada materi pada hari ini yang begitu sangat luar biasa dan bagi saya pun juga banyak sekali yang bisa saya dapatkan. Ada sedikit quotes yang bisa saya ambil yaitu perempuan itu harus halus akal dan budinya. Jadi kita sebagai seorang perempuan tetaplah jadi perempuan yang bukan hanya cerdas, tapi juga harus punya halus akal dan budinya. Yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Anies dan juga kita diskusikan bersama. Marilah kita lebih berdaya guna untuk membawa marwah dan martabat Islam menjadi lebih baik lagi. Ya Kak ya. Ada lagi Kak yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup, Vika. Terima kasih. Iya. Benar ya Kak ya, bahwa peran perempuan ini sangatlah fundamental ya. Tadi juga ada kutipan dari buku dari buku Sarinah, kutipan Soekarno yaitu berbicara laki-laki adalah berbicara negara, berbicara perempuan adalah berbicara masyarakat. Ayo kita harus lebih semangat untuk memperingati Hari Kartini kemarin. Kembali reminder diri kita masing-masing, jadilah perempuan yang bukan hanya cerdas, tapi juga mempunyai halus akal dan budinya. Oke. Tidak terasa Kak bahwa waktu sudah berjalan cukup lama dan alhamdulillah terisi dengan sangat bermanfaat ya teman-teman pada hari ini. Selanjutnya langsung saja karena tadi sudah di reminder juga acara selanjutnya ingin mengingatkan kembali sebelum ditutupnya acara pada hari ini, kita punya challenge ya teman-teman untuk membuat apa tadi? Untuk membuat, ada yang ingat nggak? Halo friends? Halo teman-teman, boleh bantu dijawab ya. Untuk membuat apa? Postingan story Instagram. Tentang apa? Iya, boleh dibuat dengan sekreatif mungkin. Oke, tadi sudah detailnya sudah ada di chat Zoom. Silakan untuk berpartisipasi karena akan ada hadiah menarik yang bisa teman-teman miliki. Oke deh, karena sudah di penghujung waktu juga, baiklah kita akhiri acara hari ini dengan membaca kafaratul majelis masing-masing ya. Oke, kalau ada yang mau di-unmute, silakan di-unmute.
Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dan ikut berdiskusi pada hari ini. Semoga apa yang bisa kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.